Jadi kami di Kokoda itu Islam pertama kali masuk itu melalui ada namanya Kampung Tarof, kampung sejarah masuknya Islam. Sebetulnya itu adalah negeri besar, tapi disingkat Nebes. Iya, Nebes. Kemudian Islam datang untuk bagaimana mengatasi peperangan pada saat itu, harus dibangun dan dijaga, Jaga. Ya. Dengan apa? Dengan Islam. Sesuai dengan perkataan Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi itu yang saya tancapkan di hati saya. Harus jadi orang bermanfaat ya. Manusia bermanfaat. Itu Masya Allah. Ayo berinvestasi akhirat. Bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Amri BYT SPD. Insyaallah. Masya Allah, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di studio podcast Masjid Raya Lampung Sorong ya, untuk kita sharing, kita diskusi insyaallah untuk menjadi tarbiyah bagi saya dan pemirsa di mana saya berada. Insyaallah. Sebelum kita lanjutkan Adinda, saya sapa dulu pemirsa di mana saya berada yang sempat bersama dengan kami ini. Anda punya kelapangan rezeki, jangan lupa Anda sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Lampung Sorong. Amin. Yang sementara saat ini lagi kita konsen di penyelesaian kubah dan ruangan tempat sholat di lantai 2. Jadi apa yang diberikan insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Masjid Raya untuk kemajuannya insya Allah. Amin. Adinda Amri. Siap, Ustaz. Ini besar dan pendidikan di mana dihabiskan sampai dengan kuliah ini? Masya Allah. Iya. Baik, Ustaz. Iya. Saya langsung jawab, Ustaz. Iya, saya langsung. Jadi kita alhamdulillah santai saja berputar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan segala urusan. Amin, amin. Alhamdulillah, saya sangat senang dengan acara podcast ini. Alhamdulillah ya, kita ingin kali inspirasi nih supaya ini menjadi syiar bagian dari syiar dari anak-anak muda Papua Muslim. Muslim. Semangat yang kita ingin ambil. Kokoda hijrah Masya Allah. Ini perlu kalau bisa terus menerus ini harus ditampilkan. Insya Allah kita target bagaimana ya memajukan dakwah di Papua ini. Jadi lanjut ya Ustaz ya. Ya. Jadi alhamdulillah ini adalah salah satu niat yang baik saya. Kemudian juga mungkin ini adalah sebuah dorongan dari doa-doa orang tua saya, keluarga saya, dan kemudian saya SD di Nebes, SD Nebes. Subhanallah. Itu tahun berapa? Tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 insyaallah. Selesai di Nebes. Selesai, saya lanjut SMP-nya di Inanwatan. SMP di Inanwatan? Yes. Dari Nebes ke Inanwatan? Dari Nebes ke Inanwatan itu sekitar 5 sampai 7 jam, Ustaz. Kalau pakai perahu. Oh, begitu. Perahu dayung. Dayung. Iya. Jadi kita dulu itu kita dayung, Ustaz. Dayung saja. Sekolah dari Nebes ke Inanwatan itu kita dayung, Ustaz. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah kami pada saat itu semangat, Ustaz. Masya Allah. Sampai bambu yang kita buat dari bambu itu kita pakai tongkang atau dayung perahu itu dari Nebes ke Inanwatan itu bahkan sampai patah-patah. Allahu Akbar. Saking semangatnya. Untuk menuntut ilmu itu. Barakallah. Masya Allah. Jadi selesai di SMP 2005. Ya 2005. Alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah untuk harus belajar lagi SMA Inanwatan Negeri 1 Inanwatan. Lanjut ke SMA Inanwatan. Lanjut. Ya. Kemudian 2008 saya alhamdulillah selesai dengan lulus. Kemudian saya harus hijrah lagi ke Jakarta, Ustaz. Oh, sempat ke Jakarta. Masya Allah, iya, Ustaz. Barakallah. Iya, jadi saya lanjut ke Jakarta. Jakarta ini apa? Program apa? Sempat ikut program AFKN. Oh,
Oh, itu beasiswa FKN. Insya Allah, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Jadi saya diberikan bagian dari keberkahan Allah, sehingga saya harus belajar dulu di ada salah satu pondok pesantren AFKN Al-Fatih Kafah Nusantara. Yang di Bekasi. Yang di Bekasi. Mungkin Ustadz sudah dengar, ada salah satu ayahanda kami atau guru besar kami, Ustadz Fadlan Garamatan. Nah, alhamdulillah. Saya waktu itu diterima, alhamdulillah, dan saya harus masuk kuliah di ISTAI UPTD Jakarta Timur, Ustadz. STAIS? Perguruan tinggi dakwah Islam. Oh, begitu. Alhamdulillah. Bukan miliknya Dewan Dakwah? Bukan, Ustadz. Oh, lain. Jadi saya harus belajar. Kuliah di situ. Kuliah di situ. 2013 saya alhamdulillah selesai. Dan saya harus pengabdian lagi, Ustaz. Oh, sempat pengabdian. Pengabdian di salah satu pondok pesantren Darul Fikri di Bekasi, Jawa Barat. Di Bekasi. Nah, kemudian saya pengabdian 5 tahunan, Ustaz. 5 tahun. Berarti cukup lama di Jakarta kalau begitu ya? Alhamdulillah. Jadi kalau di rata-rata saya tinggal di sana sekitar 13 tahunan. 13 tahunan, iya. Iya. Jadi sampai dapat jodoh orang Jakarta? Alhamdulillah. Dapat orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat, barakallah. Ya, alhamdulillah. Jadi di situ ya kita diamanahkan oleh pesantren juga harus ya tukar pikiran, tukar ilmu, dan bahkan kita harus belajar lagi, Ustaz. Nah, kemudian tahun 2020 kalau nggak salah harus dikembalikan ke pengabdian di daerah. Ke daerah, Ustaz. Karena di sini cabang dari Darul Fikri sudah ada di Kota Sorong, Ustaz. Oh iya betul, benar. Jadi Masya Allah, jadi ada di Darul Fikri 10 masuk. Kilo 10 masuk. Dan kemudian SDIT Darul Fikri, yang alhamdulillah kita sering anak-anak kami ikut lombakan di setiap event di Masjid Raya dan bahkan sekota Sorong. Partisipasi, kemudian juga kita mensiarkan, terutama itu mensiarkan Islam. Iya benar. Alhamdulillah, kemudian ya tidak sampai di situ pun ya kita ada amanah-amanah yang kita harus menjalankan, kembangkan, yaitu mengajak adik-adik kita, terutama Kokoda. Ya karena waktu saya masih itu di Jakarta, yang kemudian menjadi titik tolak komunitas pemuda hijrah Kokoda itu Betul, Ustaz. Iya. Ini waktu Adinda di Jakarta itu bagaimana pikiran tentang daerah? Apa ada betah di Jakarta atau ada pikiran untuk mengembangkan daerah? Bagaimana pikirannya? Ya, alhamdulillah dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya? Dua-duanya. Ya. Gitu. Tapi kemudian saya merasa gitu, Ustaz. Ada kabar angin yang ya termasuk tidak menyenangkan, Ustaz. Ya, terkait? Ya, saya harus ada panggilan iman juga sebenarnya, Ustaz ya. Jadi harus kembali ke daerah untuk bagaimana kita mengajak adik-adik kita. Masya Allah, luar biasa kita ini. harus mengajak kepada Islam yang kafah gitu ya. Supaya adik-adik kita ini benar-benar mempunyai akidah yang baik. Mengenal Islam itu tidak hanya dari situ berangkat semangat untuk mengembangkan semangat, harus kembali ke daerah, Papua ini. Ke Papua, benar terutama sekali. di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ya kita harus berbagi partisipasi dengan adik-adik kita. Waktu di Jakarta itu Darul Fikrinya di mana? Bekasi? Di Bekasi, Cikarang Barat. Cikarang Barat? Iya. 5 tahun mengabdi di situ? 5 tahun. Wih, Masya Allah. 5 tahun. Luar biasa. Anak Papua mengabdi di Bekasi, Cikarang. Itu sesuatu yang aneh sebetulnya tuh kalau di Jawa. Iya. Jadi termasuk kalau saya ya mungkin kita sedikit curhat saat Iya. Kalau ketika ada momen-momen penting di Jakarta, kita lagi ada kegiatan ke Jakarta Pusat, dan kadang kita itu dilihat seperti orang-orang asing, Ustaz. Iya, orang-orang Afrika gitu. Iya memang. Dan bahkan saya pernah ada orang Sudan. Iya, orang Sudan. Tanya saya pakai bahasa Arab. Masya Allah. Gitu. Dia kira sama-sama. Dia pikirnya sama-sama orang Sudan atau orang Yaman. Oh iya. Mirip-mirip. Iya. Satu rumpun lah. Iya, di jaringannya, linknya satu daratan. Satu daratan. Artinya itu satu rumpun. Kalau kita lihat kan seperti Bilal bin Rabah ya. Iya, Masya Allah. Iya. Nah, Ari kalau terkait dengan pengembangan Islam di Kokoda,
Iya, Ustaz. Nah kalau ada lihat Dinda bagaimana? Mungkin ada yang difahami sejarah Islam di Kokoda, di Nebes dan sekitarnya itu. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Yang saya pahami adalah ketika pada waktu itu kami belum mengenal Islam. Tapi kemudian artinya leluhur orang-orang tua itu belum leluhur. Jadi pada saat itu mereka masih percaya kepada animisme. Animisme ya betul. Ya. Dan kemudian Islam itu datang untuk menyempurnakan. Ya. Jadi kami di Kokoda itu Islam pertama kali masuk itu melalui ada namanya Kampung Tarof. Oh Tarof. Kampung Tarof ini kampung sejarah masuknya Islam. Oh di Inanwatan? Enggak. Dari Fak-Fak Tarof, ya, Tarof. Itu deretan Tarof itu kampung Tarof, ya, Nebes, Inanwatan. Satu deretan ya. Dari Inanwatan, Kokoda masih satu daratan. Satu daratan. Ya. Tapi pintu gerbang di Tarof itu. Tarof. Okay. Jadi Nebes ini sebenarnya dulu masih satu kampung besar namanya Nebes, negeri besar sebetulnya ya. Sebetulnya itu adalah negeri besar, tapi disingkat Nebes. Iya Nebes. Kemudian Islam datang untuk bagaimana mengatasi peperangan pada saat itu, Ustaz. Nah, jadi terjadi peperangan antara suku, antara kampung. Nah, kemudian Islam ini datang untuk mengatasi semua hal yang terjadi pada waktu itu. Nah, masuklah Kesultanan Tidore beserta pasukan. Nah, kemudian Islam itu sebar ke kampung-kampung. Jadi dari Tarof sampai ke Kampung Migori, Kampung Tambani, negeri besar, bahkan sampai ke ada namanya Kampung Atori yang paling atas. Oh begitu, yang lebih jauh. Lebih jauh, itu kepala air. Kepala air, itu kalau dia keluar tuh maka berapa lama sampai di Inanwatan itu lebih jauh lagi ya? Lebih jauh lagi, Ustaz. Karena Nebes di tengah-tengah kalau gitu. Tengah-tengah kita, kita di tengah-tengahnya. Jadi dia seperti pusat peradaban, Ustaz. Nebes itu. Kenapa saya katakan? Karena Nebes itu dari kampung mana mereka harus datang sekolah di Nebes. Iya. Sekolahnya di Nebes, dipusatkan pendidikan adalah di kampung Nebes. Dan kemudian setelah selesai sekolah mereka harus tersebar ke Fak-Fak, menimba ilmu, melanjutkan itu di Inanwatan. Artinya jalannya seperti Adinda ini kan? Siap. Sekolah ke Nebes, kemudian ke Inanwatan, lanjut kemudian akhirnya ke Jakarta. Betul, Ustaz. Ya, artinya itu kenikmatan ya? Kenikmatan yang kita Masya Allah rasakan. Nah, Adinda sekarang kan di komunitas pemuda hijrah Kokoda. Betul. Ini kenapa dikasih nama Kokoda saja? Ya, karena Kokoda ini rumpun yang ada di dalamnya itu yang Nebes itu ya? Iya. Nebes, Siwatori, ya. Kasweri, Tambani. Kemudian Migori. Iya, Migori. Itu kami ada beberapa kampung yang kita bina, Ustaz. Namun sementara ini ya kita baru satu persatu kita bina ya. Kemudian alhamdulillahnya binikmatillah ada 7 santri yang kita kirim, Ustaz. Ini di tahun berapa kirimnya? Tahun 2000, ada yang tahun 2023. Berlanjut. Ada yang tahun 2024. Kirim ke, ada yang ke Bandung, Jawa Barat, dan ada yang di salah satunya di Cinta Quran di Jakarta. Di Tangerang, Ustaz. Tangerang juga. Tangerang. Alhamdulillah begitu antusias dengan kegiatan yang kita adakan. Kemudian adik-adik kita ini alhamdulillah masih sementara masih ada yang di Bandung, ada yang di Tangerang Selatan untuk menimba ilmu. Iya, artinya menyiapkan kaderisasi. Betul. Artinya mereka penguatan di sana dengan harapan nanti kembali seperti Dinda ini bisa mengembang. Artinya mengembangkan dakwah. Nah, ini pemuda hijrah Kokoda ini terfokus di Sorong saja. Sementara kita masih di Sorong, di pusat atau di Sorong. Karena sebenarnya ada beberapa program yang kami bisa lakukan. Namun karena kami masih perlu pembinaan. Ya. Dukungan mungkin dari kota dulu. Kemudian kalau sudah berjalan baru nanti kemudian kita
bisa melangkah ke kampung-kampung. Oh, jadi ini sudah berjalan rekrutmen untuk santri itu sudah dari 2003 yang sudah kirim itu. 2023, 2024, 2023 dan 2024. Mudah-mudahan 2025 juga ada ya. Mudah-mudahan Ustaz. Ya, pemirsa, yang berada, kita prihatin dan bagaimana ingin bersama-sama mengangkat nilai-nilai saudara-saudara kita di Papua. Bolehlah nanti insya Allah berkomunikasi dengan Adinda Amri. Betul, Ustaz. Sebagai pelopor koordinator untuk pergerakan pemuda hijrah Kokoda. Insya Allah. Kalau yang Ade ini kan pasti paham budaya, karakteristik. Artinya keringan kita yang Nusantara. Betul, Ustaz. Nah itu bagaimana gitu Pak? Ya. Teman-teman Kokoda ini bagaimana? Ya, jadi termasuk dari saya dulu. Iya. Ya. Jadi dulu. Iya. Saya waktu merantau, ya saya alhamdulillah gitu cepat bergaul dengan teman-teman dari Nusantara. Oh iya. Waktu di Bekasi itu. Semenjak di Indan Watan, saya sudah bergaul dengan teman-teman Nusantara. Ya. Jadi pergaulan saya itu lebih banyak dengan Nusantara daripada lingkungan teman-teman kita, ya Ustaz. Ya, jadi kadang alhamdulillahnya kita bisa ajak lagi teman-teman yang dari sini supaya jangan sampai kita saja gitu. Iya. Kita berbaur siapa saja mau dari Bugis mau dari Jawa ya harus kita berbaur. Benar. Nah kemudian kita satu persatu kita ajak Ustaz mereka harus begini, jangan sampai kita saja. Kalau kita saja nanti pola pikir kita tidak akan berkembang, tidak akan berkembang. Nah kemudian ada satu persatu kita sudah ajak, tapi ya kadang ada yang masih berat dengan kondisi yang dia alami. Iya. Jadi ya kita harus sabar. Iya sabar, betul ya. Ada yang menghadapi teman-teman ini. Betul Ustaz. Karena kenapa saya harus mengajak adik-adik kita ini, karena saya lihat sendiri tuh kondisi yang saya rasakan pada waktu saya masih di Jakarta. Itu saya dengar hampir tiap saat itu ada masalah di lingkungan pemuda Kokoda. Saya rasa itu kayak dipanggil sama Allah ini. Harus kembali untuk mengabdi. Jadi panggilan itu yang membuat saya akan harus balik terpacu untuk mengembangkan ya. Nah, betul, itu secara struktur ada itu pemuda hijrah Kokoda itu. Kalau secara struktur memang belum ada. Belum terbentuk secara formal ya. Belum. Misalnya lembaga yayasan begitu ya. Tapi itu, kita lagi berusaha. Iya, mungkin teman-teman beberapa orang perlu penguatan untuk. Betul. Karena memang ini butuh sekarang. Betul. Kan mau tidak mau ini negeri sendiri yang perlu dibangun oleh anak negeri. Harus dibangun dan dijaga. Dijaga. Ya. Dengan tentu, apa? Dengan Islam. Nah, tentu harus peningkatan SDM. Betul, kan. Nah, betul, menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Bagaimana generasi Papua Muslim ini terus maju. Dan langkah Papua pemuda hijrah Kokoda ini harus di backup memang. Betul. Karena sangat penting bagaimana untuk kemudian. Siap. Kita kan bicara ini kan bukan sekarang, 10 tahun, 20 tahun ke depan. 20 tahun sampai 30 tahun ke depan. Ini kan di Sorong saja itu kan teman-teman Kokoda itu kan banyak. Siap. Kokoda yang tergabung yang dalam Nebes ini itu kan banyak. Dan dia terpisah-pisah ada berapa titik kan? Ada punya data tidak? Ada Ustaz. Ada datanya. Jadi ada beberapa titik yang dimendiami oleh saudara-saudara kita di Sorong Kokoda. Ini. Di Sorong. Sorong kota dan kabupaten. Sorong Raya dan kabupaten. Itu di Rovei ada. Rovei Pantai. Terus kemudian kita mundur lagi ke belakang di Kampung Baru ada. Di belakang SMA Negeri 1. Ada komunitas begitu ya? Ada kumpulan. Ya. Terus naik lagi ke sini ada di dekat bandara udara. Iya, bandara Dio. Di situ. Nah kita mundur lagi di kilo 8 ya mungkin Ustaz sudah tahu. Kemudian kita agak naik lagi ke kilo 9 Victory. Di Victory ada. Kemudian, jadi memang ada banyak. Nah ini kan model sekarang kalau dalam pikiran Adinda itu bagaimana model pembinaan yang paling cocok dengan budaya teman-teman dari Kokoda itu bagi anak muda ini. Itu yang biasanya
kita kalau ajak adik-adik kita, ya tidak bisa kita ajak saja, tapi harus ada umpan. Iya, ada umpannya. Ada umpan. Mungkin kita jadi tidak bisa mengair kosong ini. Beli pinang kan, ya. Beli pinang. Termasuk papeda tadi itu ya. Papeda. Itu enak itu saat kita kumpul adik-adik kita. Nanti kalau sudah kumpul baru kita berikan satu buah ayat, satu buah dalil untuk menasihati. Mulai pelan-pelan mendekati mereka dengan bahasa agama ya. Alhamdulillahnya itu ketika adik-adik kita itu kalau sudah merasa nyaman itu hormat saat setiap kita lewat. Adik-adik kita itu hormati. Merubah mindset mereka tuh ya. Dengan makan, dengan kumpul mereka tuh. Dan itu tidak bisa 1-2 kali. Betul. Harus berkala dibuat pendekatan. Jadi kita harus buat satu istiqmah ya kepada adik merubah kita. Nah sekarang begini terkait dengan pengembangan SDM khususnya ini teman-teman Kokoda. Siap. Itu diantaranya itu tadi merekrutmen mereka untuk yang bersedia dikuliahkan disekolahkan dan dikuliahkan di pondok pesantren. Sementara belum ada Sat. Yang kemarin 2003 itu apa? Gimana? Kalau yang 2023 itu baru pondok. Iya sudah di pondok Sat. Sudah di pondok. 2023 yang satunya ini kita kirim ke Cinta Quran. Kemudian yang Cinta Quran itu pondok juga? Pondok Tahfiz? Pondok Dai. Oh pondok Dai. Siap. Di situ ada beberapa kegiatan. Oh begitu. Ada Dai, ada Tahfiz juga, ada wirausahanya juga. Oh begitu. Iya, jadi anak-anak itu ada di kita itu. Dibekali dengan wirausahanya. Nah, kemudian nanti ketika mereka sudah selesai, nanti kan mereka bisa berdakwah, bisa usaha. Ya. Jadi dibekali. Berdakwah sambil buka usaha. Betul. Gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut kami itu cukup baik untuk bagaimana mengubah pola pikir. Ya, anak-anak Kokoda ini khususnya kan. Kokoda. Artinya belum bicara tentang pemuda Muslim Papua secara umum. Sekarang diperbaiki Kokoda dulu nih. Ya. Artinya karena komunitas Papua Kokoda ini kan banyak kan? Banyak. Dan memang sangat perlu memiliki berbagai macam karakter. Padahal itu satu ini saja sebetulnya asalnya dari induk Nebes itu. Nebes. Tapi kemudian berkembangnya di kampung-kampung itu. Di kampung-kampung. Tapi ada beberapa kampung yang memang sudah beda kampung seperti Migori, Siwatori, Tambani, Tarof. Terus ada juga Udah Gaga. Saya lagi dengar saja ini, saya mau dengar kisah bagaimana kondisi kehidupan. Artinya kan di sana katanya susah air. Betul. Kemudian makanan pokok apa? Sagu. Sagu. Oh berarti tanaman sagu banyak? Masih banyak Sat. Oh begitu. Tapi belum ada perusahaan sagu di sana? Dulu pernah ada. Perusahaan sagu. Tapi kemudian itu sudah lama. Habis kontrak. Kemudian sudah tidak ada lagi perusahaan sagu. Jadi akhirnya masyarakat usaha sendiri. Artinya kalau mau makan pergi. Betul Sat. Tebang sagu. Tapi kemudian alhamdulillah ada sebagian masyarakat yang memang dibantukan oleh pemerintah daerah. Diberikan mesin sagu. Sagu begitu, mesin penghancur parut itu sagu. Ya. Jadi lebih mempermudah untuk mengolah sagu. Tapi itu untuk konsumsi saya sendiri itu ya. Tidak lagi seperti dulu kalau ada perusahaan kan diekspor toh. Betul Ustaz. Saya pernah sampai di Keteluk, Arandai. Itu juga ada perusahaan sagu tapi katanya sudah tutup juga. Jadi betul Ustaz. Pada saat itu memang ada di Teluk Bintuni atau terutama di Kampung Arandai. Jadi masyarakat kami yang dari Nebes mereka harus berhijrah. Pindah ke sana untuk kerja. Sempat begitu juga. Sempat. Sama-sama Teluk ceritanya kan? Betul, sama-sama Teluk. Nah, Dinda, kehidupan kalau saya dengar dan baca itu kan menantang sekali di Kokoda itu. Iya. Hidup yang memang kondisi alam itu ya. Iya. Air yang tidak pernah bening katanya ya. Betul. Air tidak pernah bening. Itu di kampung saya. Iya ya. Jadi airnya itu seperti kopi. Seperti kopi. Jadi kalau untuk minum mengharapkan tak ada hujan? Ya, tak ada hujan Ustaz. Karena memang kami di sana sangat kesulitan untuk air bersih. Masya Allah. Jadi kalau kita minum Ustaz,
kita harus siapkan nampan ya. Yang mungkin ya muatannya 20 liter untuk ambil air hujan itu untuk minum. Tak ada air untuk minum karena di sana sangat kesulitan air bersih. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Iya. Kan kalau kita dengar di lain-lain Papua itu ada namanya seperti rumah di atas rawa itu. Kalau di Tambani Nebes? Sama juga. Kita masih di atas rawa. Di atas rawa? Iya. Itu kemudian memang sulit bor air ya? Betul. Jadi memang hanya tak ada hujan. Betul. Karena kami di sana itu saat betul-betul rawa memang. Jadi kalau musim hujan itu bertahan sampai 1-2 bulan kering lagi. Datang kalau musim kemarau kami agak kesulitan Ustaz. Untuk mencari harus keluar. Karena perahu-perahu masyarakat kami pada waktu itu atau di kampung Nebes itu ada beberapa kampung itu kan tidak bisa keluar karena sudah kering. Tapi yang penting kita kembangkan adalah semangat Islamnya. Betul, itu ya, membangun semangat Islam, dakwah dan syiar dan menghidupkan syariat Islam. Betul. Nah, Dinda dengan seperti Dinda untuk orang anak-anak Kokoda itu ada berapa banyak sekarang? 50-an lebih Ustaz. 50-an. Tapi 50-an. Banyak yang masih di luar atau sudah di dalam? Beberapa yang masih di luar Ustaz. Di luar. Masih di luar. Masih mungkin tadi pengabdian tadi. Betul Ustaz. Masih pengabdian. Artinya sudah banyak yang di pondok lah sebetulnya. Insya Allah. Cuma tinggal tahun ini ada yang sudah selesai. Sudah selesai bisa diharapkan bisa kembali. Insya Allah. Kembali bersatu. Betul. Membangun ide dan gerak. Dan kita sudah mensetting ide supaya bagaimana nanti tafaul ummah beradaptasi dengan ummah. Itu bekal-bekal itu yang kita siapkan supaya kalau ketika mereka sudah kembali ke daerah, ya itu yang harus lakukan. Iya betul. Kadang kan ada teman-teman kita yang lulus dari pesantren, ketika dia kembali ke daerah ya sudah seperti ikut arus. Iya. Tidak berkembang. Nah, itu apa yang didapatkan di pesantren tidak diterapkan lagi di masyarakat. Nah, ini yang salah. Jadi pola-pola ini yang kita bangun Ustaz. Iya. Nah, begitu Ustaz. Itu juga kemudian inspirasi pemuda hijrah Kokoda itu. Betul, Ustaz. Nah, kita berharap memang artinya teman-teman Nusantara yang Muslim pendatang di Papua kita sepakat bahwa siap untuk membackup semua kepentingan bagaimana syiar dan dakwah Islam di Papua. Dan terutama teman-teman Kokoda ini kan sudah bersentuhan lama. Kita sepertinya sudah berbaur di Sorong ini. Iya. Nah, tinggal bagaimana polarisasi pembinaan itu yang secara berkala kita bangun bersama. Iya. Iya. Dan di komunitas itu kan rata-rata ada masjid juga kan? Ada. Masjid. Di Klo 8 ada masjid, Klo 9 ada masjid. Rata-rata ada masjid. Artinya itu menjadi sentral pembinaan kan begitu. Betul. Nah, di benak Adinda itu ada kira-kira ada apa lagi program yang kira-kira untuk bisa merubah mindset teman-teman pemuda Kokoda ini? Sementara memang kita ada punya rencana, insya Allah nanti rencana kita mau bikin sekolah Ustaz ya, sekolah. Nah, sekolah ini khusus untuk adik-adik kita, Kokoda, kita bina. Iya. Dipersiapkan akidahnya. Iya. Dibina akidahnya, penguatan Islamnya ya. Dikuatkan Islamnya, akidahnya, sehingga mereka ini ketika sudah mempunyai dasar-dasar akidah yang kuat, maka insya Allah kita sudah bisa bekerja sama dengan pesantren-pesantren yang ada di sekitar Bekasi, Bandung. Untuk kita dan itu mereka bersedia kalau dari Bandung mereka bersedia untuk ini. Insya Allah mereka bersedia. Artinya alhamdulillah. Betul. Mereka sudah. Karena pengalaman kami yang sudah kami kirim itu, tadinya kan termasuk kalau dibilang preman Ustaz ya. Iya begitu. Preman di kompleknya. Kepala ini apa nih? Mungkin Ustaz sudah tahu. Iya. Dan itu dengan adanya mereka itu hampir tiap hari itu kejadian kekacauan. Tapi setelah Islam itu ditanamkan di hatinya, itu meluluhkan hatinya langsung berangkat harus mau itu masih mau berubah luar biasa ini berharap mereka kembali itu yang bisa. Ini ada cerita yang lucu. Nah bagaimana ketika saya sudah sampai di Makassar, sementara membawa ada salah satu santri yang diamanahkan oleh teman-teman untuk harus antarkan di Jakarta. Iya. Kemudian sampai di Makassar, anak ditelepon teman-teman.
Agi, ini ada 2 adik-adik kita yang insya Allah mau hijrah. Masya Allah, ini saya rasa bangga sekali. Iya. Ini artinya supaya kita menambah amunisi baru. Amunisi baru ya. Dakwah Islam. Alhamdulillah, sampai di Jakarta, saya ditelepon. Ini sudah di perjalanan naik kapal bersama teman kita. Itu salah satu informasi yang luar biasa bagi saya saat, dan saya sempat bersyukur kepada Allah saat. Ini adalah panggilan Allah untuk harus. Artinya petunjuk Allah ini memudahkan berangkat. Tadinya kan adik-adik ini tidak mau Ustaz, tidak mau belajar, tidak mau sekolah. Tapi kemudian Allah langsung sentuh hatinya, berangkat, hijrah Ustaz. Padahal menurut cerita adik-adik kita ini mantan-mantan preman yang seperti Ustaz. Alhamdulillah. Nah, adik Dinda, artinya nanti ini kan perlu kita diskusi dengan berbagai link. Siap, artinya bagaimana mengembangkan pendidikannya, skillnya dikembangkan, bagaimana juga tetap menjaga namanya kearifan lokal kan. Betul. Kepentingan termasuk itu tadi, kepentingan untuk bikin sekolah khusus untuk anak-anak Kokoda itu. Mungkin ini kami juga minta doanya. Iya, insya Allah lah. Artinya supaya ada di kita ini. Ini kita butuh doa, dukungan. Kita melihat saudara-saudara kita. Ya, insya Allah. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama, insya Allah. Karena nanti ini bisa jadi salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah. Iya. Oke Dinda. Mungkin kita menuju ke kesimpulan. Ini kan kita tidak bisa bangga saja bahwa Islam ini yang pertama masuk di Papua. Betul. Tapi apa yang mesti kita buat dengan Islam rahmatan lil alamin. Betul. Ya, orang-orang Kokoda khususnya anak-anak Kokoda harus maju, lebih maju di tanah ini. Jadi bukan kebanggaan dalam sejarah dan cerita, tapi dalam implementasi kehidupan. Betul. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman. Terutama pesan kepada adik-adik kita, terutama Kokoda, pemuda Kokoda atau hijrah Kokoda, yang saat ini mungkin belum sempat hijrah hatinya. Maka marilah kita segera berhijrah kepada Islam yang sebenarnya, yang Allah sudah ridho. Sebagaimana Allah katakan, Inna dina indallahi Islam. Jadi Allah sudah memberikan kita agama yang sesungguhnya. Karena kita harus mau belajar Islam, mau belajar akidah untuk lebih baik. Nah, karena sesuai dengan perkataan Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi itu yang saya tancapkan di hati saya. Harus jadi orang bermanfaat ya. Manusia bermanfaat. Itu Masya Allah. Adinda, memang kita rindu sebetulnya bagaimana dakwah Islam dan syariat serta syiar di tanah ini kan. Papua khususnya anak-anak Kokoda ini bagaimana terus kita pacu untuk bisa maju bersama insya Allah. Memang harus kita mudah-mudahan niat Adinda dan teman-teman terus Allah dimudahkan oleh Allah SWT. Insyaallah, amin. Dan memberikan membuka tadi hati teman-teman adik-adik Kokoda. Untuk mari sama-sama membenahi diri, hijrah menjadi yang lebih baik. Amin. Allah. Insyaallah. Adinda, kita tidak terasa bintang santai tapi waktu kita yang Allah. Tidak terasa kan? Siap, Masya Allah. Ya Allah Dinda. Nanti tapi besok ada kegiatan pemuda hijrah ya? Insya Allah. Insya Allah besok ya? Insya Allah mudah-mudahan Ustadz bisa hadir. Insya Allah. Di kilo 8 insya Allah. Di komunitas Kokoda kilo 8. Babul Jannah insya Allah. Besok jam 8 insya Allah. Terima kasih banyak Dinda. Bersama dengan kita di studio. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi semua ikhtiar, niat, berkah, perjuangan kita insya Allah. Allah kabulkan niat kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.